Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pendalaman materi Quran hadis di SMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Maidah ayat 99 sampai 91 dan ayat 32. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amri syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adwata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa an yasuddannakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna la bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadin fil ardi faka annama qatalan nasa jami'a wa man ahya fa ka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rasuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Yang kedua, kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32 serta hadis terkait. Dalam Al-Maidah ayat 90 sampai 91 berisi penegasan bahwa meminum khamar dan berjudi adalah perbuatan setan yang harus dijauhi. Rasulullah mendefinisikan khamar sebagai segala sesuatu yang memabukkan, hukumnya adalah haram. Diriwayatkan dari Abu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khamar dan berbagai macam jenis judi disebut sebagai dosa besar, meskipun memiliki manfaat namun mudaratnya lebih banyak. Khamar dapat menghilangkan kesadaran seseorang, sedangkan judi membuat orang merugi dan mendapatkan keuntungan tanpa usaha. Tentu itu bertolak belakang dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam Islam. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 menjelaskan bahwa membunuh seseorang tanpa sebab-sebab yang dibenarkan adalah sebuah dosa besar dan sama seperti membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya, memelihara nyawa manusia akan menghasilkan pahala besar dan seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Mengutip dari buku Dimensi HAM dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 oleh Mixon Ansor, kandungan Al-Maidah ayat 32 dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup. Semua manusia telah memiliki hak tersebut sejak lahir. Mengutip buku Masailul Fiqhiyah Al-Hadis oleh Sudarto, kandungan Al-Maidah ayat 32 juga dapat dikaitkan dengan memelihara anak yatim. Yusuf Qardawi mengatakan anak
orang tua dan tersia-siakan, sangat dianjurkan untuk diurus dan dipelihara. Yang ketiga, menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Qalqalah adalah menggetar atau membalik. Maksudnya adalah bunyi huruf sentak pada beberapa huruf. Ketika huruf-huruf tersebut dibaca sukun atau mati, huruf dibaca dengan suara menggetar, sentak atau membalik, membunyikan dengan suara yang berlebih keluar dari makhraj huruf. Huruf qalqalah yang dimaksud adalah qaf, ta, ba, jim, dan dal. Qalqalah dibagi menjadi dua, yakni qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra ialah apabila dia mati atau sukun di tengah suku kata atau dengan perkataan lain, tanda sukun atau matinya itu menurut bawaan semula. Qalqalah sughra atau kecil yaitu ketika huruf qalqalah disukun atau mati dan berada di tengah kata. Adapun cara membacanya harus dengan jelas dan memantul. Qalqalah kubra ialah apabila terdapat huruf qalqalah yang mati atau sukun di ujung sukun kata atau dengan kata lain, bunyi matinya itu datang karena diwakafkan atau berhenti. Membacanya huruf qalqalah tersebut tidak langsung dipantulkan, tetapi dijeda atau berhenti sebentar. Yang keempat, menjelaskan Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42, dan Al-Imran ayat 159. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat An-Najm ayat 39-42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura summa yajzahul jazaa'al wafa wa anna illa rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya atau segala sesuatu. Quran surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fattawakkalallahu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Wafiroh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang pertama tadi. Memahami isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Najm ayat 39 sampai dengan 42 dan Ali Imran ayat 159 serta hadis yang terkait.
Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 dijelaskan tentang luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk berputus asa, karena Allah selalu mengampuni dosa-dosa hambanya, asalkan hambanya itu mau bertobat dengan tobat nasuhah, atau bertobat dengan tidak akan mengulangi dosanya kembali. Seorang muslim juga tidak boleh berhenti untuk memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan urusan apapun, usaha sekeras apapun, kita tanpa meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan perilaku yang sombong atau angkuh. Dia akan merasa bahwa dirinya itu bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis yang meriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Dalam surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42 dijelaskan tentang perintah Allah kepada setiap manusia agar selalu berusaha dan berikhtiar. Ada ikhtiar dan juga ada tawakal. Dan dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah memerintahkan manusia untuk bertawakal untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, untuk menyerahkan diri atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Tafkhim merupakan masdar dari fahama yang berarti menebalkan, sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tafkhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Pada pengertian itu dapat disimpulkan bahwa bacaan-bacaan tafkhim itu menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan di bibir atau di mulut, dengan menjorokkan ke depan, secara bahasa Jawanya mencucu. Dalam bacaan tafkhim kadang-kadang disebut dengan isim maf'ul atau mufakhamah. Tarqiq merupakan bentuk masdar dari raqaqa yang berarti menipiskan, sedangkan yang dimaksud dengan tarqiq adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis dan mengucapkan huruf di bibir agak mundur sedikit, tampak agak meringis. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Ayat ini memberitahukan bahwa asal dari manusia adalah keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka setara atau sama. Keragaman adalah sunatullah yang menjadikan manusia berkembang sedemikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Diriwayatkan pula dari Abu Malik Asy'ari berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada pangkat-pangkat kalian atau pula dari nasab-nasab kalian, dan tidak pula kepada tubuh kalian, dan tidak pula pada harta kalian, dan tetapi Allah memandang dari hati kalian. Maka barang siapa mempunyai hati yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala belas kasih kepadanya. Kalian tak lain adalah anak cucu Adam, dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa di antara kalian.
Yang terakhir adalah tajwid tentang tanda waqaf. Waqaf secara sederhana dapat diartikan sebagai penghentian bacaan Al-Quran karena sebab tertentu. Waqaf menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah waqaf adalah memutuskan suara pada suatu kalimat yang tertentu tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.